Okay. Can you speak in? Saya ini benar-benar muak Pak sama konten-konten indigo dan semacamnya. Karena masyarakat banyak yang masih percaya, dan bagi saya itu semua hanya pembodohan dan sampah. Menurut saya para kreator ini juga ikut andil Pak dalam membodohi pola pikir bangsa kita. Karena mereka saat membuat video tidak menjelaskan kalau ini cuma hiburan semata. Mereka malah menikmati keluguan masyarakat kita yang percaya dengan isi konten tersebut. Disclaimer ya Pak, saya tidak bermaksud menyudutkan kreator gaib manapun. Saya hanya mengajak masyarakat lebih berpikir rasional dan tidak menelan mentah-mentah tentang tayangan yang bersifat supranatural, walaupun dibungkus dengan cerita kebaikan atau agama. Soalnya banyak masyarakat kita ini masih percaya Pak sama konten-konten tersebut dan dianggap benar-benar terjadi. Dan saya rasa itu sangat membodohi masyarakat kita yang lugu Pak. Efeknya secara tidak langsung masyarakat Indonesia masih percaya santet, pawang hujan, dan datang ke pemuka agama untuk minta air barokah. Di tengah era modern seperti ini, konten horor atau cerita-cerita yang mengangkat misteri tentang dunia lain itu sangat diminati Pak di Indonesia. Dan anehnya pada percaya tentang hal tersebut. Maksudnya banyak yang percaya tentang kejadian yang ditampilkan oleh para kreator. Padahal para kreator men-setting video sedemikian rupa hanya untuk mendapatkan penonton. Tapi masyarakat banyak yang tidak sadar Pak kalau semua ini hanya settingan belaka. Kesurupan, penarikan benda gaib, penampakan atau indigo itu semua hanya settingan belaka. Saya jelaskan Pak ya. Para kreator paham akan psikologis masyarakat Indonesia yang terlalu percaya sama logika mistika, yang apa-apa selalu dikaitkan dengan hal gaib. Nah, para kreator ini paham Pak, hal itu dimanfaatkan untuk mencari penonton. Seperti para kreator indigo Pak, yang menurut saya itu hanya bualan saja. Tayangan indigo ini diminati karena faktor budaya kita Pak, pola pikir logika mistika atau kepercayaan mistis yang kuat, serta rasa penasaran terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logis, membuat konten bualan seperti ini laku sekali di masyarakat. Karena masyarakat dari dulu sudah dicekoki cerita tahayul, makanya sampai sekarang masyarakat kita itu mudah sekali dibodohi oleh dongeng-dongeng yang gak masuk akal. Seperti para kreator yang mengaku indigo Pak, pasti di akhir acaranya ada kata-kata, kalian boleh percaya atau tidak, saya hanya menceritakan apa yang saya alami dan saya lihat. Nah, itu senjata pamungkasnya Pak, karena apa yang mereka jabarkan tidak pernah bisa dibuktikan. Mereka cuma menceritakan kehaluan mereka. Tapi yang bikin saya heran Pak, banyak masyarakat yang percaya dengan konten pembodohan seperti ini. Pas ada pesulap merah yang memberi edukasi Pak pada masyarakat tentang tayangan indigo itu hanya settingan dan menjadi viral, para kreator video horor atau indigo ini langsung panik Pak. Mereka menulis deskripsi tentang video mereka hanyalah hiburan. Sebelum kejadian itu ya mereka menikmati keluguan masyarakat kita. Contohnya Samsudin Pak, pasiennya membludak ya karena video yang diupload di YouTube menampilkan kesaktian seorang Gus. Dan Samsudin pun menikmati hasil keluguan masyarakat yang pengen sembuh dan hidup sehat, tapi malah dikibuli. Wah, kalau ini memang benar-benar bangsat. Nah, tayangan seperti itu Pak yang menurut saya ini bahaya sekali. Apalagi yang menayangkan sudah diembel-embeli agama, misalnya Gus, Kiai atau pemuka agama lainnya. Dan yang membuat saya kurang suka Pak pada kreator seperti ini ya karena mereka secara tidak langsung malah memperkeruh pola pikir logika mistika di masyarakat kita Pak. Bukan malah menyadarkan masyarakat kita agar tidak mudah dibodohi dengan embel-embel mistis. Nah, pola pikir yang seperti ini Pak yang saya pikir membuat bangsa kita ini susah maju. Dan perfilman Indonesia juga seperti itu Pak. Dari dulu yang mengangkat tema horor atau kerajaan tempo dulu, yang ditampilkan juga tidak masuk akal, kesaktian-kesaktian yang nggak masuk nalar. Terus pertarungan ustadz sama dukun itu secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir bangsa kita dan memperdalam kepercayaan terhadap logika mistika di masyarakat kita. Dan itu yang menghambat bangsa kita ini buat maju Pak. Dan yang membuat saya lebih heran lagi, ada pesulap merah dan Bang Ferry Irwandi yang menantang atau membuktikan ke masyarakat
kalau santet itu tidak ada, supaya masyarakat lebih cerdas dalam berpikir. Malah banyak yang hujat. Tapi konten-konten seperti ngelawan dukun santet, indigo, pengobatan santet, pengobatan jarak jauh, itu jelas-jelas menipu di depan mata kita, tapi malah banyak yang percaya. Memang lucu sekali Pak negeri ini. Dan pola pikir seperti ini dari dulu terus berlanjut karena tayangan-tayangan kita ini isinya sampah semua. Para pemuka agama ini saya rasa juga ikut andil Pak, karena para pemuka agama juga banyak yang menceritakan karomah wali, bisa terbang, bisa menangkap petir, dan lain-lain. Nah, cerita-cerita ini yang membuat pola pikir logika mistika selalu mengakar di masyarakat kita dan membuat bangsa kita ini susah maju Pak. Tapi kalau dipikir-pikir, pola pikir masyarakat kita itu ya hampir mirip sama Brindavan. Contohnya, gua yang katanya tembus Mekah aja bisa rame Pak. Batu petir bisa menyembuhkan penyakit juga rame. Apalagi kalau pemuka agama yang ngomong, masyarakat banyak yang percaya. Maka jangan heran Pak, kalau masyarakat kita ini memang benar-benar susah disadarkan kalau tahayul, cerita tak masuk akal itu hanya omong kosong dan bualan saja. Karena masyarakat kita itu dari dulu sudah dicekoki pola pikir logika mistika dari berbagai sisi hingga mengakar sampai saat ini. Kenapa pola pikir logika mistika masih eksis dan terlihat dipelihara sampai sekarang? Ya karena banyak orang memanfaatkan pola pikir tersebut buat meraup keuntungan. Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Salam akal sehat.